Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita sulit untuk sembuh dari penyakit yang kita derita? Ini adalah pertanyaan yang selalu ditanyakan orang-orang yang sakit, yang sudah ikhtiar untuk mencari kesembuhan, namun Allah Subhanahu wa taala belum berikan kepada dia kesembuhan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah dari Jawa Timur tentang seorang ustadz yang sakit selama 16 tahun. Selama 16 tahun dia lumpuh dan tidak bisa berjalan. Berbagai ikhtiar dia lakukan. Ruqyah, bekam, tibun nabawi, tapi belum juga mendapatkan kesembuhan. Hingga kemudian ustadz ini membaca sebuah kitab, judulnya Ad-Da' wa Ad-Dawa. Kitab ini ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Dalam kitab ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa ada dampak ketika kita melakukan satu dosa. Dan salah satu dampaknya adalah Allah Subhanahu wa taala akan uji dengan penyakit, dan penyakit itu sulit untuk disembuhkan. Maka kemudian ustadz ini pun muhasabah diri. Jangan-jangan penyakit yang dia rasakan selama ini adalah karena ulah tangan dia di masa lalu, dosa yang belum selesai pertobatannya kepada Allah. Maka mulai dari itu, dia pun mengambil kertas putih, kemudian mencatat setiap dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam buku itu dikatakan obatnya hanya satu, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian ustadz ini hari-harinya adalah mencatatin dosa-dosa yang dulu pernah dia lakukan. Kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Pada tahun yang sama, tahun ke-16, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia hadiah berupa kesembuhan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa sakit yang kita derita bisa jadi karena ulah tangan kita di masa lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Apa yang menimpa kamu bisa jadi karena ulah tangan kamu di masa lalu. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Mudah-mudahan Allah ampuni pertobatanmu dan masukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya mata air, sungai-sungai. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kalau kita belum sembuh, maka mari kita bermuhasabah. Jangan-jangan ada dosa-dosa kita di masa lalu yang belum selesai pertaubatannya. Jangan-jangan ada dosa kita di masa lalu yang kita belum sempat bertaubat, tapi sudah melupakannya. Kemudian kaum muslimin, ketika kita sudah betul-betul bertaubat, kemudian kita sudah hijrah, meninggalkan masa lalu kita yang gelap, meninggalkan dosa dan maksiat yang dulu rutin kita lakukan, kemudian Allah belum karuniakan juga kesembuhan, maka bisa jadi poin yang kedua. Bisa jadi penyakit yang Allah titipkan kepada kita ini adalah untuk menebus dosa-dosa kita di masa lalu dan untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kalau kita menyadari bahwa penyakit ini merupakan cara Allah untuk mengangkat derajat kita di sisinya, maka sepatutnya kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas ujian yang Engkau berikan kepadaku.
Marilah kita belajar dari kisahnya Nabi Ayub, yang ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit selama 18 tahun, dan Nabi Ayub tidak pernah sedikit pun mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga kemudian akhirnya dia pun mengangkat tangannya, Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku sakit dan Engkau Maha Pengasih ya Allah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada Ayub kesembuhan. Ini menunjukkan kepada kita, bisa jadi sembuh yang didapatkan oleh Nabi Ayub adalah karena buah kesabarannya. Dan penyakit yang menimpa Nabi Ayub bukan karena dosanya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat Nabi Ayub di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di setiap ujian, dan orang yang cerdas adalah mereka yang bisa memetik hikmah dari kejadian-kejadian yang ia peroleh, yang menimpa dirinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.